Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kanal komputer. Salam sehat buat kita semua. Salam semangat untuk belajar. Oke, melanjutkan video yang kedua ya. Hari ini kita akan mencoba untuk membuka ya ataupun membuat dokumen di Adobe Illustrator ya. Oke, caranya teman-teman buka Adobe Illustrator-nya. Oke, di sini saya menggunakan Adobe Illustrator 2021 ya, menggunakan Adobe CC. Jika teman-teman menggunakan versi laptop yang ataupun komputer 64 bit ya, maka ini dapat diinstalkan. Nah, untuk Adobe Illustrator versi yang CC lainnya ya, teman-teman kira-kira ini hampir sama ya untuk interface-nya. Ketika teman-teman pertama kali membuka dokumennya ya, hampir seperti ini. Oke, nah di sini ada create new, ada open ya. Nah, jika teman-teman ingin membuat dokumen baru, silakan new. Kalau misalkan teman-teman ingin mengedit ya file lama teman-teman, Adobe Illustrator silakan di open. Nah, kemudian di sini juga ada menu-menu ya untuk nanti yang dapat kita gunakan ya. Oke, nah tapi sebelum itu kita bisa menggunakan create new dulu ya. Nah, di new dokumen ini, di panel new dokumen, teman-teman akan dihadapkan langsung ya dengan yang namanya preset ya, untuk presetnya. Nah, di sini ada yang namanya preset detail ya. Nah, untuk preset detail ini teman-teman adalah mengedit dokumen teman-teman ya. Di sini adalah untuk width-nya dan height-nya ya. Oke, di sini teman-teman bisa ganti ke sentimeter ataupun milimeter ya. Nah, di sini saya sering menggunakan yang namanya sentimeter ya. Ataupun teman-teman bisa gunakan inci atau apa dan segala macamnya ya, tergantung dari format yang teman-teman akan buat. Nah, di sini ada juga yang namanya orientation ya. Nah, orientation ini nanti teman-teman bisa orientasinya itu portrait ataupun landscape ya. Seperti halnya kita sering mengedit di Microsoft Word ya. Nah, untuk orientasinya teman-teman disesuaikan dengan ingin pembuatannya. Nah, di sini kalau misalkan ingin membuat dengan orientasi landscape ya ataupun melebar ya. Nah, di sini saya gunakan ini ya. Dan nanti ini disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Nah, ada juga yang namanya artboard ya, teman-teman. Nah, artboard itu adalah workspace-nya ya. Jadi dalam satu kertas itu ya, mau dibikin artboard-nya berapa ya. Kalau misalkan di sini ada satu, misalkan ini ada kita contohkan ini artboard ya, misalkan. Nah, nanti dalam beberapa itu nanti akan ada yang namanya page-page-nya ya, beberapa artboard ya, seperti itu. Oke, nanti lebih baiknya akan kita bahas ya di video selanjutnya tentang artboard. Oke, nah di sini juga ada batas-batasnya ya, teman-teman bisa gunakan untuk mungkin batas atas, batas bawahnya mau berapa ya. Tapi biasanya saya ini presetnya dinolkan saja ya, saya lebih ke untuk desainnya ya di sini antara height-nya dan width-nya. Nah, untuk color-nya sendiri ya, di sini kalau misalkan ada CMYK, ada juga RGB ya. Untuk teman-teman ya di sini mudahnya itu CMYK itu adalah pembuatan ya ataupun pembuatan desain untuk nanti teman-teman dicetak ya dalam bentuknya cetak ke hard file ya. Nah, kalau misalkan RGB dia cetaknya itu untuk soft filenya ya teman-teman. Nah, kalau misalkan nggak dicetak berarti dia masuknya ke RGB ya. Misalkan kita mendesain template untuk Instagram ya. Nah, dia kan bentuknya tidak dicetak ya. Kalau misalkan tidak dicetak, nah kita masukkan ke digital saja ya, maka dia masuknya ke RGB color ya. Nah, kalau misalkan kita untuk cetak ya, misalnya poster ya, undangan dan segala macamnya, ya dia masuknya ke CMYK ya teman-teman. Ya, untuk preview modenya teman-teman bisa buatkan ke default saja ya seperti ini. Nah, nanti dia akan langsung ya bisa kita create ya. Ataupun di sini more setting ya. Kalau misalkan more setting juga sama ya, hampir sama seperti itu ya. Tapi biasanya untuk advance saja ya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau ribet ya, yang disetting adalah width dan height-nya ya, terutama ini ya seperti itu.
Oke, nah di sini ada yang namanya raster effect ya. Nah, raster effect itu jadi teman-teman adalah pixel ya yang nanti akan dibuatkan ya PPI-nya ya. Kalau misalkan saya di sini misalkan height-nya 300 ppi ya, berarti dia nanti adalah ya jumlah vektornya itu ataupun rasternya ya berarti 300 ya dikali 300, jadi ke atas ke bawahnya itu 300 dikali 300 ya, seperti itu. Nah, agar nanti gampangannya seperti ini, kalau misalkan raster efeknya 300 ppi ya berarti gambarnya semakin bagus dan semakin jelas ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin filenya lebih kecil ya, teman-teman bisa gunakan PPI-nya yang ke medium ataupun ini ya, disesuaikan. Oke, nah di sini ada beberapa ya, kalau misalkan teman-teman ingin membuat mobile ya seperti itu ya. Untuk template mobile di sini sudah disediakan juga di Adobe 2021 ya. Oke, di sini juga ada yang namanya web ya, template web. Nah, di sini juga sudah ada. Nah, di sini print juga ya nanti untuk cetak ya. Nah, kalau print ini nanti langsung dia ke CMYK seperti itu. Nah, kalau web tadi ya dia masuknya ke RGB color ya, karena dia produk digital ya. Kalau print sendiri nanti kan dia masuknya ke media cetak ya. Jadi di sini CMYK. Oke, nah teman-teman nanti disesuaikan saja ya untuk pembuatannya. Kalau misalkan ingin membuat untuk contoh di ini art illustration juga sudah ada ya disediakan template-nya. Nah, misalkan teman-teman ingin membuat template untuk Instagram ya, teman-teman tinggal cari saja ya di Google ya. Oke, teman-teman tinggal cari di Google ya, misalkan di sini resolusi ya untuk Instagram. Ya, jadi nanti ini berapa ya seperti, nah ini contoh resolusinya adalah 1080 kali 1920 ya untuk pencetakannya ya. Nanti teman-teman bisa langsung dimasukkan ke sininya ya. Nah, kalau di sana menggunakan pixel ya teman-teman tinggal disesuaikan saja menggunakan pixelnya seperti itu. Oke, contoh di sini saya mau membuat kotak ya. Untuk kotaknya saya gunakan saja misalkan ke sini ya. Contoh di sini saya gunakan custom ya. Untuk customnya di sini saya gunakan misalkan saya mau membuat artboardnya 1 dan kotak ya seperti ini. Oke, misalkan saya ingin membuat kotak ya untuk Instagram ya. Nah, misalkan di sini 10 cm dikali 10 cm ya. Karena orientasinya di sini misalkan potret ya. Oke, langsung saja di sini tapi saya ganti RGB ya. Oke. Seperti itu boleh. Nah, kemudian teman-teman high resolusinya 300. Oke, nah jadi seperti ini ya teman-teman, sudah jadi ya untuk pembuatan awal untuk dokumennya ya. Untuk penjelasan selanjutnya akan ada di video selanjutnya. Terima kasih.